Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar akidah akhlak, yaitu pelajaran yang ke-6 tentang akhlak tercela 1. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhlak tercela 1. Dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan orang lain atau teman. Kita tidak mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu, kita harus menghormati orang lain atau teman. Hindarkan diri dari sifat sombong atau angkuh. Sikap sombong merugikan diri sendiri dan orang lain. Sikap sombong termasuk akhlak tercela yang harus dihindari. Bagaimana perasaan kalian apabila teman-teman bersikap baik? Tentu senang bukan? Semua yang kalian lakukan akan kembali kepada diri kalian sendiri. Jika kalian baik, teman pun akan baik pada kalian. Jika kalian sombong, teman-teman pun akan menjauh. Tidak punya teman saat bermain. Tidak ada yang menolong saat ada kesulitan. Sedih bukan? Oleh sebab itu, biasakan berbuat baik. Jauhi sikap sombong agar hidupmu tenang. A. Sombong dibenci Allah. Sombong merupakan salah satu akhlak tercela. Setiap orang pasti ada kelebihan atau kekurangan. Bagaimana jika kalian diberi kelebihan Allah berupa kepandaian, kekayaan, rupa yang bagus atau cantik? Kelebihan merupakan karunia dari Allah. Jika kalian mempunyai kelebihan, tidak boleh sombong. Sombong sangatlah dibenci Allah. Contohlah Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan manusia yang berhati bersih. Beliau termasuk manusia pilihan Allah. Meskipun telah dijamin masuk surga, beliau tetap rajin beribadah dan tidak sombong. Beliau mempunyai budi pekerti yang luhur. Semua orang mengenal dan menyayanginya. Beliau mempunyai akhlak terpuji. Beliau dijaga oleh Allah dari akhlak tercela. Oleh karena itu, berusahalah kalian mencontoh sikap Nabi. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, beliau sudah tidak mempunyai ayah. Ayahnya bernama Abdullah meninggal di Madinah. Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim. Beliau disusui ibunya hanya beberapa hari. Beliau diserahkan kepada Halimah Sa'diyah. Selama mengasuh Muhammad, Halimah merasa mendapat berkah. Ternaknya berkembang dengan cepat. Keadaan ekonominya menjadi semakin baik. Halimah semakin sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau dianggap seperti anaknya sendiri. Nabi Muhammad diasuh pamannya bernama Abu Talib. Abu Talib termasuk orang yang kurang mampu. Setelah Nabi Muhammad hidup bersamanya, keluarganya merasakan keberkahan. Makanan yang sedikit dirasa cukup dan menyenangkan. Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang baik. Beliau sangat cerdas, baik hati dan tidak sombong. Karena kelebihan yang dimiliki Nabi Muhammad, Abu Talib mendahulukan kepentingan beliau daripada anaknya sendiri. Sikap pamannya tidak membuat Nabi Muhammad sombong dan menang sendiri. Meskipun kasih sayang pamannya berlebihan, beliau tidak meremehkan anak-anak pamannya. Nabi Muhammad tetap berendah hati. Biasakanlah kalian berakhlak terpuji. Kalian harus menghindari akhlak tercela agar kalian hidup bahagia di dunia dan akhirat. Kalian harus menjaga kesucian hati dan kebersihan ucapan. Hindarilah perbuatan sombong. Kemudian B. Sifat sombong. Anak yang sombong ingin selalu dipuji orang lain. Sombong dapat mencelakakan diri sendiri. Sombong sangat dibenci Allah. Banyak dikisahkan mengenai celaka karena sombong. Iblis diusir dari surga karena sombong. Iblis diperintah Allah sujud kepada Nabi Adam. Iblis tidak mau sujud. Karena merasa lebih mulia dari Adam, iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Akhirnya iblis pun diusir Allah dari surga. Qarun seorang yang sombong. Qarun merasa seluruh hartanya merupakan hasil kerja kerasnya, bukan pemberian dari Allah. Qarun tidak mau bersedekah. Allah menenggelamkan Qarun beserta seluruh hartanya ke dalam perut bumi. Qarun sombong kepada Allah dan kaumnya.
Ambillah hikmah dari kisah di atas. Jauhilah sifat sombong karena yang pantas sombong hanyalah Allah. Kita hanya makhluk Allah yang lemah. Islam melarang orang berbuat sombong. Orang sombong diancam oleh Allah dengan dimasukkan ke neraka. Anak sombong tidak disenangi teman-temannya. Kebalikan dari sifat sombong adalah rendah hati. Rendah hati adalah sikap menghargai orang lain. Rendah hati tidak menganggap remeh orang lain. Sifat sombong harus dihindari. Cara menghindari sifat sombong sebagai berikut. Yang pertama, menyadari bahwa semua yang ada pada kalian merupakan nikmat dari Allah. Yang kedua, menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal. Contohnya, orang kaya dapat menjadi miskin, dan kecantikan dapat berubah karena usia tua. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.